dalam pemahaman kita tentang siklus air atau siklus hidrologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Agustin dengan NIM 24010502331. Saya Hasna Indah Sanifa dengan NIM 240105042. Saya Amelia Rawati dengan NIM 24010502337. Saya Indri Sofiko dengan NIM 240105036. Nah, tujuan dari pembuatan alat peraga murah ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi bagaimana cara penggunaan alat peraga murah siklus hidrologi atau siklus air. Yang kedua, untuk mengidentifikasi proses-proses utama dalam siklus air atau siklus hidrologi. Yang ketiga, mensimulasikan dan menjelaskan kembali mengenai siklus air atau siklus hidrologi. Proses hidrologi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus, yang mana air di bumi bergerak ke atmosfer dan akan kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi diawali dengan penguapan air yang berada di permukaan tanah, sungai, danau, serta laut. Pergerakan air dari ruang satu ke yang lain terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase uap, yaitu penguapan dan kondensasi. Yang kedua fase cair, yaitu hujan. Dan yang ketiga itu fase padat, yaitu salju. Dalam siklus hidrologi terbagi menjadi 3 jenis siklus yang berbeda, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Tahapan-tahapan siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi atau penguapan, yaitu air dari permukaan laut, sungai, danau, dan tumbuhan menguap menjadi uap air karena panas matahari. Yang kedua, kondensasi, yaitu uap air naik ke atmosfer, berubah menjadi titik-titik air, kemudian membentuk awan. Yang ketiga, adveksi, yaitu perpindahan uap air yang sudah berubah menjadi awan secara horizontal ke daratan. Yang keempat, ada presipitasi, yaitu titik-titik air di awan menjadi berat dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Yang kelima, ada infiltrasi dan perkolasi, yaitu sebagian air hujan meresap ke tanah dan menjadi air tanah. Untuk langkah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alatnya ada penggaris, kemudian ada lem, ada lakban, ada double tip, ada spidol, alat tulis, cutter, dan juga gunting. Kemudian untuk bahannya ada gambar siklus hidrologi, kardus, kertas origami, pin jarum, pita, dan juga kertas manila. Kemudian ukur kardus dan potong menggunakan gunting. Setelah itu, tekuk kardus menjadi sebuah buku sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu lapisi kardus menggunakan kertas manila di bagian dalam dan juga di bagian luarnya. Dan selanjutnya memotong kertas yang berisi gambar siklus hidrologi, tempel kertas tersebut di bagian dalam buku, kemudian lapisi dengan mika dan kunci menggunakan pin jarum. Nah, setelah itu, gambar titik-titik air di bagian mika setiap siklus hidrologi. Buat pop-up dengan berbagai macam bentuk, kemudian isi pop-up tersebut dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai tahapan siklus hidrologi. Oh iya, jangan lupa menempelkan pop-up tersebut ke dalam buku ya. Buat judul buku dengan menggunakan kertas manila dan hiasi dengan sekreatif mungkin. Kemudian yang terakhir, jangan lupa membuat pengunci buku agar buku tetap aman. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya di sini kita akan mendemonstrasikan penggunaan alat peraga murah siklus hidrologi. Nah, yang mana di sini dilakukan dengan cara belajar sambil bermain dengan menggunakan buku raksasa dengan judul Mengapa Air Tidak Habis. Akan tetapi sebelum itu, di sini kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alatnya itu ada alat peraga murah siklus hidrologi dan juga alat tulis. Kemudian ada untuk bahan itu ada praktikan atau seseorang yang akan memperagakan alat peraga tersebut. Baik, untuk langkah yang pertama di sini kita akan membuka buku raksasa dengan judul Mengapa Air Tidak Habis. Kemudian setelah kita membukanya, kita harus mengamati apa saja sih yang ada pada dalam dari buku raksasa ini. Setelah itu, setelah kita mengamati ada apa saja isinya, kemudian kita akan bermain mengenai siklus yang ada pada siklus hidrologi. Nah, untuk yang pertama itu ada siklus pendek di paling sebelah kanan, kemudian untuk yang di tengah ini ada siklus hidrologi sedang, dan yang terakhir ini ada siklus hidrologi panjang. Nah, kita akan mulai bermain dari siklus hidrologi pendek terlebih dahulu. Nah, cara bermainnya kita akan
menggeser mika yang ada pada siklus hidrologi pendek. Kemudian kita akan mengamati pergeseran atau pergerakan dari titik-titik air yang ada pada mika tersebut. Kemudian di sini dimulai dari titik-titik air mulai menguap dari evaporasi, kemudian titik-titik air menuju pada tahap kondensasi, kemudian yang terakhir titik-titik air melalui tahap presipitasi. Nah, di sini kita harus memahami atau harus paham terkait tahap-tahap yang ada pada siklus hidrologi pendek. Kemudian untuk yang kedua, kita akan bermain di siklus hidrologi sedang. Nah, dengan cara sama seperti tadi, kita akan menggeser mika yang ada pada siklus, kemudian mengamati pergeseran titik-titik air yang ada pada mika tersebut. Nah, di sini titik-titik air ada pada tahap evaporasi, kemudian ada di tahap kondensasi, di tahap presipitasi, tahap infiltrasi, dan yang terakhir ada tahap perkolasi dan kembali lagi ke tahap evaporasi. Nah, kemudian kita akan bermain lagi di tahap atau di siklus hidrologi panjang. Nah, untuk permainannya sama. Di sini kita akan menggeser mika yang ada titik-titik airnya. Nah, di sini kemudian kita akan mengamati pergeseran dari titik-titik air tersebut. Di sini titik-titik air mulai dari evaporasi, kemudian ke kondensasi, kemudian ada adveksi, kemudian ada presipitasi, infiltrasi, dan juga ada perkolasi dan kembali lagi ke tahap evaporasi. Nah, setelah kita mengamati pergeseran titik-titik air dari setiap siklus, kemudian di sini kita akan mencari sebuah hal luar biasa yang dapat menjawab pertanyaan dari judul dari buku raksasa ini, mengapa air tidak pernah habis. Nah, jawabannya itu ada di amplop yang paling atas. Nah, di sini kita akan mengetahui mengapa sih air itu tidak pernah habis. Nah, di sini disampaikan bahwasanya siklus hidrologi merupakan sebuah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena memutar dan berlangsung secara terus-menerus inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Nah, siklus ini memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, setelah kita mengetahui jawaban dari mengapa air tidak pernah habis, kemudian kita di sini juga akan belajar mengenai tahap-tahapan yang ada di siklus hidrologi. Mulai dari ada tahap adveksi, kemudian ada tahap presipitasi, dan juga tahap perkolasi. Nah, jika kita akan mengetahui apa sebenarnya itu tahap adveksi, apa itu tahap presipitasi, apa itu tahap perkolasi, kita dapat mengetahuinya dengan cara kita akan menarik kertas yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita akan membaca apa sih sebenarnya pengertian dari kata-kata yang ada di bawah ini. Kemudian untuk selanjutnya kita juga akan mengetahui apa sih itu tahap kondensasi dan juga tahap evaporasi. Nah, untuk mengetahui kedua tahap tersebut kita harus membuka kedua jendela yang ada di dua sisi ini. Nah, melalui jendela ini kita akan mengetahui apa sih itu evaporasi, apa sih itu kondensasi begitu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari dua tahap ini, evaporasi dan juga kondensasi, kita juga akan belajar dan juga tahu mengenai apa itu infiltrasi dan juga apa itu transpirasi. Nah, di sini kita bisa membuka amplop yang ada di atas. Nah, di sini disampaikan terkait definisi dari infiltrasi dan juga definisi dari transpirasi. Nah, setelah kita mempelajari terkait siklus hidrologi dan juga tahapan-tahapannya, kita juga perlu untuk mengingat-ingat terkait apa sih alasan mengapa air itu tidak pernah habis di bumi ini. Untuk semua hal yang kita dapat di buku raksasa ini bisa nih teman-teman catat di sebuah buku ya, agar hal tersebut bisa tersimpan rapi dan juga dapat dibaca-baca lagi di kemudian hari. Kemudian setelah itu setelah kita selesai menggunakan alat peraga, kita bisa langsung menutup alat peraga tersebut dan kemudian dapat belajar mengenai hal yang lain selain mengenai siklus hidrologi. Pemanfaatan APM siklus hidrologi memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman siswa dalam memahami tahapan proses siklus air atau siklus hidrologi. Melalui visualisasi dan manipulasi alat peraga murah dapat menstimulasikan siswa
agar lebih aktif, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan kesadaran untuk memahami pentingnya keberlangsungan siklus air. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam membuat alat peraga murah ini, tetapi dengan pengalaman belajar siswa yang lebih relevan dan bermakna, jadi alasan kuat agar lebih mengembangkan dan melanjutkan alat peraga murah ini di dalam pembelajaran di sekolah dasar. Demikian demonstrasi alat peraga murah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.